Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu Indigenous Climate Education. Indigenous Climate Education merupakan pendekatan edukasi berbasis kearifan lokal tentang iklim. Hal ini menghubungkan mengenai pengetahuan tradisional dengan krisis iklim global. Sekitar 78% wilayah Indonesia terpengaruh akan perubahan iklim. Dengan 633 kelompok etnis, Indonesia memiliki kekayaan kearifan lokal tentang alam. Indigenous Climate Education merupakan pendekatan untuk pengajaran yang mengintegrasikan pengetahuan masyarakat tentang adat, alam, dan juga iklim. Tidak hanya itu, sekitar 40% pengetahuan lokal tentang iklim telah hilang dalam satu generasi kita, sehingga mampu memberikan resiko kehilangan solusi berkelanjutan yang telah dikembangkan selama ribuan tahun lamanya. Kondisi di Indonesia, pendidikan iklim saat ini masih cukup terbatas. Fokus pada pengetahuan global sering mengabaikan kearifan lokal yang relevan dengan konteks yang ada di negara Indonesia. Adapun krisis iklim dan juga masyarakat adat, yaitu 60% masyarakat adat di area rentan terdampak perubahan iklim. Kenaikan frekuensi bencana terkait iklim sejak 2020 dibandingkan dengan periode sebelumnya meningkat hingga 40%. Komunitas yang mempertahankan kearifan lokal memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap bencana alam dengan ketahanan yang lebih tinggi mencapai 25%. Adapun contoh kearifan lokal yang ada di Kalimantan, yang pertama ada sistem rotasi ladang, di mana sistem tersebut praktik Dayak menggunakan rotasi 15 hingga 25 tahun, yang memungkinkan regenerasi hutan penuh dan juga melindungi keanekaragaman hayati. Tidak hanya itu, tanaman indikator iklim, masyarakat Dayak mengenal 300 lebih tanaman sebagai penanda perubahan iklim. Dan contoh yang terakhir yaitu mengenai kalender musim tradisional. Suku Dayak menggunakan fenomena alam untuk membuat kalender musim, seperti migrasi burung dan bunga tertentu untuk menandai perubahan musimnya. Adapun tantangan implementasi diantaranya adalah kesenjangan bahasa, di mana 75% generasi muda tidak menguasai bahasa adat dengan baik. Yang kedua, sistem pendidikan formal dengan kurikulum yang belum mengakomodasi pengetahuan lokal. Yang ketiga, tekanan ekonomi, di mana praktik tradisional masih sering kalah dengan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Dan yang terakhir, konflik pengelolaan benturan kepentingan dengan industri yang ekstraktif. Adapun manfaat Indigenous Climate Education, yang pertama adalah memberikan solusi praktis dengan kondisi geografis spesifik di Indonesia. Yang kedua, ketahanan masyarakat meningkatkan resiliensi komunitas untuk menghadapi perubahan iklim. Yang ketiga, pelestarian biodiversitas untuk mendukung keberlangsungan ekosistem lokal. Dan yang terakhir, revitalisasi budaya untuk memperkuat identitas budaya dan juga kohesi nasional. Adapun pemanfaatan teknologi menjadi jembatan untuk melestarikan kearifan lokal. Aplikasi mobile dokumen pengetahuan telah mencapai 1.200 pengguna setiap tahunnya. Pemetaan digital zona ekologi membantu visualisasi pengetahuan tradisional. Teknologi AR atau VR memberikan pengalaman impresif tentang praktik adat. Adapun model implementasi di pendidikan non-formal yaitu pusat belajar masyarakat, di mana memberikan ruang komunal berbasis kearifan lokal. Yang kedua, program untuk para pemuda yang memberikan ruang untuk berdialog antar komunitas adat. Yang ketiga, festival dan juga kompetisi, di mana perayaan inovasi berbasis tradisi. Dan yang terakhir, dokumentasi partisipatif, pelibatan banyak masyarakat dalam mendokumentasikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan non-formal memberikan fleksibilitas yang lebih mengintegrasikan akan kearifan lokal. Tidak hanya itu, festival dan membuka kompetisi memotivasi untuk muda mengeksplorasi kearifan lokal dengan adanya dokumentasi partisipatif, memberdayakan masyarakat untuk melestarikan pengetahuan mereka sendiri. Adapun mengukur dampak dan juga kebijakannya melalui indikator berbasis nilai lokal, evaluasi partisipasif, ketahanan pangan, dan juga keberlanjutan finansial yang memastikan program dapat mandiri secara finansial jangka panjang.
kebijakan dan juga dukungan memiliki landasan hukum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang memberikan perlindungan mengenai kearifan lokal. Dasar hukum ini menjadi pijakan untuk program edukasi berbasis adat, yaitu pendanaan alokasi dana dari desa dapat dimanfaatkan untuk program edukasi iklim. Dan yang terakhir, dukungan yang terakhir melalui kemitraan multi stakeholder, kolaborasi antar pemerintah, NGO, dan juga sektor swasta memberikan dukungan komprehensif untuk pelaksanaan program. Adapun roadmap pengembangan pada tahun 2025 hingga 2030, yang pertama tahapan dokumentasi pada tahun 2025 hingga 2026. Pendokumentasian ini disertai validasi pengetahuan addisional secara sistematis. Tahapan yang kedua mengenai kurikulum pada tahun 2026 hingga 2027 mengenai pengembangan kurikulum terintegrasi yang menggabungkan pengetahuan tradisional dan juga dengan sains modern. Tahapan yang ketiga mengenai implementasi pada tahun 2027 hingga 2028 mengenai penerapan di 500 sekolah pilot di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, skalabilitas pada tahun 2028 hingga 2030 yang memiliki fokus pada perluasan program ini di tingkat nasional. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari materi pembahasan pada hari ini yaitu solusi lokal untuk krisis global merupakan kearifan lokal yang menawarkan solusi yang telah teruji oleh waktu. Jembatan antara generasi, di mana pendidikan menyatukan generasi muda dengan kebijakan kebijaksanaan leluhur, sehingga dapat memastikan keberlanjutan pengetahuan untuk masa depan. Kolaborasi pengetahuan perpaduan harmonis antara kearifan lokal dan juga sains modern menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan kontekstual. Dan yang terakhir, panggilan untuk aksi. Saatnya melibatkan komunitas Anda dalam pelestarian kearifan lokal. Setiap orang dapat berkomunikasi dalam upaya ini. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.